luru baterai yang ngono kuwi ngorosi kuwi. Ora katon, Pul. Tapi cepet. Ya buka bongkar wae lah, pisan deleng. Wih. Ini carane ngatasi cawukan semi error ya. Ora mutu. Darurat, tapi ini khusus darurat. Darurat ya. Kalau darurat nggak apa-apa ya. Ini buat Vespa Sikribo ya. Kalau buat spek touring jangan ya. Kalau untuk harian dalam kota nggak apa-apa. Tapi kalau spek touring lebih baik dibetulkan yang asli. Jangan seperti ini. Ya ini kebetulan Sikribo ini cawukannya sudah agak mengena sedikit ya. Mengena sedikit lebih banyak maksudnya ya. Tapi berhubung ini cuma dalam kota Nanto ya nggak masalah, dibetulkan secara darurat saja. Waduh, nggak kelihatan ini tangannya Ipul. Ya nggak beri. Oke, kayak enaknya pokoknya lah ya, dilotek-lotek kayak gitu ya. Tuh, nah ini kelihatan nih. Nah, di bagian pinggirannya dan agak ke dalam sedikit, tulis-tulis pakai lem Jepang. Lem Jepang, nggak tahu namanya lem apa. xnxx.com katanya. Sebentar, ini saya kasih tahu nih merek lemnya. Ini mana sih? Apa sih gini sih? Fokus. Kafuter, merek Jepang pokoknya. Jepang kok Cina itu ya tulisannya ya? Jepang sih ya nih. Nah, itu. Tapi sekali lagi saya bilang ya, ini tidak disarankan untuk petouring. Ini hanya disarankan untuk keadaan darurat dan untuk posisi Vespa yang dalam kotanan saja. Kepepet ya. Kalau misalkan lagi touring, jebol-jebol cawukannya, ya bisa pakai solusi ini darurat. A few moments later. Ya lumayan lah, Pul. Lu mantan alon sidik lah. Ketemu sedulure Ipul ya Pak Arfi apa ya kayaknya ya. Oke semuanya, apa kabar di menontonnya. Kembali lagi bersama saya, bersama Sikribo. Akhirnya saya pakai lagi ya. As you can see, seperti yang di awal video tadi ya, ternyata sekarang saatnya benar-benar Sikribo. Dan Sikribo itu ternyata berpenyakit di bagian cawukan ya, cawukan atau lubang hisap ya. Kalau bahasa Indonesianya itu lubang hisapannya, tapi kalau kita menyebutnya itu orang Wonosobo itu cawukan. Itu udah kena ya. Boleh dikatakan cawukan masih berfungsi 50% sebenarnya ya, karena udah lumayan berabas ya, harusnya ketika diisi bensin itu cawukannya itu kan harusnya kan turunnya itu pelan banget, tapi putaran kerkasnya enteng. Itu yang normalnya ya, normalnya kayak gitu ya, putaran kerkasnya enteng tapi cawukannya ketika diisi bensin turunnya sangat pelan. Dan tadi punya saya wes turune bablas ya, mudune bensin bablas kayak arep balapan terlalu cepat ya, nggak ada beberapa detik itu ya, nggak ada 5 detik ya, 5 detik udah turun, udah langsung hilang langsung. Nah itu menandakan cawukan yang udah kena ya weh lah. Dan akhirnya saya akal-akalin dulu aja menggunakan lem ya, itu kayak semacam lem porte gitu ya, tadi lem dari Cina atau Jepang itu ya, kurang tahu lah ya, intinya pakai lem kayak gitu. Nah sebenarnya pembenahan cawukan dengan menggunakan lem itu sebenarnya adalah metode akal-akalan sebenarnya. Saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan bagi kalian yang memang benar-benar suka Vespa dan Vespa dibuat touring
touring jauh kemana-mana tidak saya sarankan untuk membetulkan cawukan seperti itu ya. Kecuali kalau kepepet, dalam keadaan kepepet itu ketika kalian sedang touring perjalanan jauh kok dilalah cawukannya kena, lubang hisapnya kena, ya itu pakai metode seperti itu nggak apa-apa ya. Yang penting asal hidup dulu, yang penting asal jalan dulu nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sampai di rumah silahkan dibenarkan dengan cara dibubut ya, dilas dan untuk kemudian dibubut gitu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, Bang, itu Bang Esri ini kok mumpung di rumah kenapa nggak dibetulin sekalian, nggak dilas dan nggak dibubut sekalian ya. Karena saya kan nggak pernah touring pakai Vespa ini, bro. Ini Vespa punya Andro ya, digunakan hanya untuk harian saja di dalam kota ya. Misalkan touring juga touring lokalan pedesaan lah ya. Kota juga kota tetangga sebelah ya, misalkan ke Semarang, Magelang, Jogja, Purwokerto dan lain sebagainya ya. Kota yang berjarak paling 100 km lah intinya lah ya. 100 km PP 200 km itu masih berani pakai cawukan seperti ini, masih berani ya. Pakai cawukan akal-akalan dengan menggunakan lem porting kayak gini masih berani, nggak masalah. Tapi kalau udah touringnya ribuan kilo, nyebrang pulau, antar provinsi dan antar negara, apalagi antar benua, ya itu tidak saya sarankan. Ya itulah makanya saya nggak membetulkan cawukan ini dengan sepenuh hati ya. Tidak membetulkan dengan metode yang benar gitu maksudnya, tidak membetulkan dengan metode yang las dan bubut, itu enggak ya. Karena Vespa ini tidak pernah saya pakai untuk touring jauh gitu ya. Paling dipakai harian buat berangkat sekolah, buat touring pedesaan itu. Jadi ya udah pakai cawukan akal-akalan nggak masalah ya. Dan lumayan ternyata ya, tadi setelah dibetulkan gitu ya, ternyata nggak muncrat, bro. Ternyata tidak muncrat ya. Tadi digeber-geber sama Mas Ipul, wah gitu, nggak ada muncratnya sama sekali belas ya. Beda dengan pas sebelum dikasih lem porting gitu ya, sebelum dibetulkan itu muncrat banget, itu digeber-geber muncrat banget. Ya itulah metode akal-akalan ya. Nggak apa-apa ngelem-ngelem sama dewek lah ya. Ngedem-ngedem awake dewek. Padahal sebenarnya apa-apa. Enggak. Santai, aman-aman ya. Kalau buat dalam kota kalian nggak pernah touring ya, Vespa kalian nggak pernah touring, udah pakai kayak gini nggak masalah. Bensin juga nggak boros-boros banget, nggak kok, masih normal kok. Yang penting jangan nyemburnya keterlaluan aja, nggak apa-apa kok. Kalau udah nyemburnya keterlaluan itu biok itulah, itu wajib dibenahi dengan yang sebetulnya. Oh ini mah nih, gila pak. Look at the view. Buat lostang juga bisa. Ini kalau buat lostang agak banting ke kiri sedikit sih sebenarnya. Coba ya. Oh iya, saya harus ngimbangin ke kanan ya. Badan saya harus ngimbangin ke kanan karena ini stangnya agak ngoyak ke kiri. Iya, itulah namanya motor bekas ya. Namanya motor tua, bekas, udah berumur. Kita beli itu ya pokoknya harus siap dengan segala risikonya sih sebenarnya ya. Ya kan, mulai dari risiko mesin, risiko bodi, risiko kaki-kaki itu memang kita harus persiapkan semuanya. Pokoknya ya, saya pernah sering ngomong hal-hal seperti ini di video ya. Kalau kalian udah kepengen motor tua atau mobil tua, minimal cadangkan spare uangmu seharga motormu. Intinya seperti itu. Jadi misalkan harga motormu misalkan 10 juta, ya udah sisihkan atau spare uang sebanyak 5 sampai 10 juta untuk dandan, untuk memperbaiki dan lain sebagainya, untuk memperbaiki dan mengindah-indah pokoknya lah ya. Jadi kalau di total ya memang harga motornya 10 juta. Nah untuk membuat indah motormu, membuat layak motormu itu kan harus ada tambahan budget lagi sebanyak 5 sampai 10 juta. Jadi total harga motormu ketika sudah diperbaiki kan 20 juta. Ya itu sih prinsip umum pada dasarnya ya, ketika kalian udah mau main motor tua ya seperti itu. Entah itu roda 2 maupun roda 4. Kalau roda 4 pun ya seperti itu ya. Beli motor tua harga 40 juta, sisakan budget minimal 50% dari harga mobilmu ya. Harga mobilmu 40 juta, sisakan budget 20 juta sampai 30 juta untuk spare, untuk memperindah mobilmu, untuk mempercantik
dan mempersehat mobilmu. Begitu ya. Kalau nggak mau repot-repot, udah beli aja di showroom itu ya, di dealer baru. Udah beli seharga 30 juta, tinggal gas aja udah. Nggak usah memperindah, nggak usah mempercantik, udah cantik dan indah kalau motor baru ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ya. Mungkin video ini sedikit-sedikit menginspirasi atau ada manfaatnya sedikit-sedikit lah ya. Yang jelas, jika ada tutorial menggunakan lem, memperbaiki sabukan menggunakan lem, entah itu di channel YouTube, entah itu di media sosial manapun, itu sebenarnya ditujukan hanya untuk darurat, gawat darurat untuk sementara ya, bukan untuk permanen. Tapi kadang memang ada orang yang dablek, ya udah dipakai, alah ini paling cuma 1 hari nanti tak ganti ya, akhirnya 1 harinya jadi sementahun ya, sementara jadi sementahun gitu loh. Biasanya seperti itu sih kebanyakan orang-orang. Ya intinya tutorial membetulkan hisapan dengan metode lem seperti ini digunakan hanya untuk sementara, jangan untuk permanen. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa jika kalian memiliki video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan follow. Dan sekarang di motovlog atau antar motor bisa. Wow, wah, spooky nyalip NMAX kok nggak kena ini. Ayo,